kepada Ustazah Mila untuk memberikan sambutannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada hadirin hadirat rahimakumullah yang telah hadir dan bisa menyaksikan anak-anak kita. Terima kasih kepada kepala lembaga yang telah memberikan kita tempat wadah untuk mendidik anak-anak kita mengenal Al-Quran. Saya selaku wali santri berterima kasih pada guru-guru, ustadz-ustazah yang telah senantiasa memberikan bimbingan kepada anak-anak kita, dan alhamdulillah sekarang anak-anak kita bisa menghatamkan Al-Quran usia dini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah khair kami ucapkan kepada Ustazah Mila yang telah memberikan sambutannya selaku perwakilan dari wali santri. Baik hadirin yang berbahagia, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang Nusa Tenggara Barat, yang dalam hal ini kami mohon kesediaan Ustaz Turmuzi untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Ustaz Turmuzi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban salam ini tergantung salamnya ternyata. Ya, sama seperti orang bilang amin, itu tergantung daripada irama ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati, Koordinator Kecamatan Peraya, Koordinator Mataram 1, Mataram 2, segenap guru-guru, kepala lembaga, dan para tamu, para hadirin yang berbahagia. Pertama, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama dengan ucapan alhamdulillah. Yang ibu-ibu ditenang dulu ya, yang belakang. Pagi ini tadi kita telah menyaksikan, sama-sama menyaksikan, yaitu khotaman balita, khotaman anak-anak usia di bawah 5 tahun. Bisa kita bayangkan bagaimana anak ini ngaji dari usia berapa? 3 tahun. Usia 3 tahun sudah masuk. Pendaftarannya di usia 2 tahun 11 bulan. Kita bayangkan anak sekecil itu sudah punya rutinitas. Ngajinya 2 kali, pagi dan sore. Namun ini adalah bentuk wujud daripada hasil pemikiran guru-guru kita yang ada di koordinator pusat, yaitu di Semarang. Wabil khusus kepada koordinator pusat Kiai Haji Bunyamin bin Dahlan, yang beliau di mana menginginkan terwujudnya dawuh dari ayahanda beliau. Siapa ayahanda beliau? Yaitu yang fotonya di depan ini kita sama-sama saksikan, Kiai Haji Dahlan Salim Darkashi. Lahul Fatihah. Dawuh beliau, cita-cita beliau yaitu ingin mewujudkan bagaimana Imam Syafi'i lahir lagi di Indonesia. Kenapa ambil istilah Imam Syafi'i? Yaitu
menghafal Al-Quran di usia kecil, yaitu program dari Qiraati sekarang Bapak Ibu. Insya Allah ke depannya 1 tahun maupun 2 tahun yang akan datang ini kita sudah tidak akan menyaksikan anak-anak usia SD tampil di depan panggung, di atas panggung seperti ini. Kedepannya akan kita tampilkan itu apa? Yaitu anak-anak usia 4 tahun, di bawah 5 tahun akan menampilkan bagaimana bacaan-bacaannya. Anak khotaman di sini adalah bentuknya khotaman proses. Dan khotaman sesungguhnya nanti ketika dia sudah mengkhotamkan 30 juz Al-Quran. Itu khotaman kubronya. Sekarang ini adalah memang khotaman proses. Pemandunya ada di belakang untuk bagaimana membantu klasikal-klasikal. Namun dengan begitu bisa kita melihat anak usia 4 tahun seperti tadi sudah mampu menguasai materi-materi tajwid. Ada di beberapa lembaga, walaupun pengucapannya tidak jelas, dia mengucapkan idgham bidunnah, tapi maksudnya apa? Idgham bigunnah. Dia mengucapkan tolqolah tubloh. Apa maksudnya? Qalqalah kubro. Hanya pengucapannya yang belum jelas, namun ilmunya mereka sudah kuasai. Saya mohon maaf Bu Haji, Pak Haji, terenyuh melihat santri tadi. Di usia 14 tahun anak tersebut sudah mentalnya bagus. 4 tahun ya? Anak usia 4 tahun tersebut, anak usia 4 tahun tadi mentalnya bagus. Keduanya mampu menguraikan. Keduanya mampu berani tampil. Saya belajar ke diri saya sendiri. Saya ini usia 4 tahun belum bisa apa-apa. Saya usia 4 tahun waktu itu belum bisa apa-apa. Usia 4 tahun saya ditinggal oleh orang tua saya, meninggal. Kita tidak tahu. Tapi sekarang ini Masya Allah, zaman sudah berubah. Era Qiraati pun sudah berubah. Qiraati menginginkan bagaimana anak usia di bawah 9 tahun sudah menjadi hafidhah. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu yang sekarang menjadi wali santri di TPQ Zilalul Quran adalah langkah yang tepat yang diambil, bahwa suatu ketika nanti putra maupun putra Bapak Ibu, putra maupun putri Bapak Ibu akan tampil juga di hadapan panggung seperti ini. Berikutnya, Qiraati sekarang mempunyai beberapa program, yaitu bagaimana mewujudkan dawuh daripada beliau, itu didampingi oleh ada 5 pilar namanya. 5 pilar program yang menginginkan bagaimana anak khotam usia di bawah 9 tahun. Pertama, anak harus ngaji 2 kali. TPQ pagi. TPQ harus melaksanakan TPQ pagi. Tanpa TPQ pagi mustahil anak-anak kita, santri-santri di TPQ-TPQ yang ada di Peraya nanti, mustahil menampilkan anak-anak penghafal seperti tadi. Syaratnya bagaimana? Harus mengawali dengan TPQ pagi. Usianya mulai dari 3 tahun. Usia 4 tahun dia sudah khotam. Khotam apa? Khotam pembelajaran. Mulai dari jilid 1 sampai dengan jilid 5. Materinya gharib, tajwid ia dihafal, barulah diuji. Setelah lulus diuji, anak-anak tersebut akan masuk ke tahfidz, yaitu anak-anak ini akan tadarus selama 60 kali khotam, namun dengan beberapa jenjang. Pertama jenjang setengah juz, seperti penampilan anak-anak tadi itu, bacaan setengah juz, 1 juz, 1,5 juz, 2 juz, terus 3 juz, sehingga 60 kali khotam. Saya tanya sekarang nih, mohon maaf Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ya, ibu-ibu hafal enggak surah Yasin? Ada yang enggak hafal? Hafal surah Yasin? Enggak hafal.
Namun apabila dibacakan di tengah-tengah surah Yasin pasti bisa melanjutkan. Karena kenapa? Karena sering membaca surah Yasin. Itu perumpamaannya. Anak-anak tersebut nanti akan mengkhatamkan 60 kali khatam Al-Quran, membaca Al-Quran. Nanti di level 2 juz, dia akan membaca 3 kali dalam sehari. 2 juz pagi, 2 juz siang, 2 juz sore. Sehingga dia sudah setengah hafal Al-Quran. Sehingga apabila sudah khatam 60 kali khatam Al-Quran, insya Allah dia akan masuk ke jenjang PT tahfidz. Kami kemarin tanggal 13 Agustus memperhatikan ada satu penampilan di wilayah Malang. Ada dua santri sudah menyelesaikan program pra-PT-PT-nya 60 kali khatam Al-Quran. Begitu khatam Al-Quran 60 kali masuk ke jenjang PT-PT, tahfidznya juz 1 hanya 3 hari. Juz 2-nya hanya 4 hari store. Juz 3 tidak ada sampai yang terlalu lama. Yang paling lama dalam satu juz itu di store 7 hari. Karena kenapa? Karena dia sudah hampir setengah hafal Al-Quran. Sehingga 4 bulan dia sudah menjadi hafizul Quran. Itu di wilayah Malang. Karena itu adalah programnya Qiraati, insya Allah semua lembaga nantinya akan melaksanakan pula seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Dan ada program pula selepas dia menjadi hafizah, yaitu program PT-PT pasca PT-PT, program hadis. Setelah menghafal Al-Quran, dia ada programnya juga nanti di Qiraati, yaitu program hadis, menghafal hadis pula. Ini artinya bagaimana? Seluruh lembaga yang menggunakan metode Qiraati akan disiapkan yaitu dituntun untuk mempunyai pondok nantinya. Sehingga bagaimana anak-anak kita ini sudah mulai dari 3 tahun ngaji, nanti akan ada jenjang-jenjangnya melalui SD lah atau bagaimana program-program tersebut, ya. Sehingga nanti usianya sudah memasuki usia mondok, yaitu 1 sanawiyah dan segala macam, dia sudah menjadi hafizah dan menghafal ribuan hadis, masya Allah. Nah, inilah yang diinginkan oleh Kiai Bunyamin bin Dahlan, ingin mewujudkan program dari ayahanda beliau. Berikutnya kami berterima kasih kepada seluruh panitia, guru-guru yang sudah menyiapkan program tampilan tadi dengan luar biasa. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini kita bisa mengambil manfaat dan bercita-cita anak-anak kita nanti akan tampil seperti ini di khotaman kubronya 30 juznya, ya. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu, mudah-mudahan 2 santri ini menjadi racun untuk anak-anak yang lain nantinya. Tampilan-tampilan ini menjadi racun untuk bagaimana seluruh kampung ini nanti menyerahkan anak-anak usia 3 tahun di TPQ ini, ya. Terus bagaimana nanti kita semua yang hadir itu kabarkan kepada semua yang kita kenal, masukkan anak-anak usia 3 tahun ke lembaga-lembaga Qiraati. Siap insya Allah? Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini semua akan terwujud apabila semua kita bekerja sama, ya, baik dari guru-guru, kepala lembaga, koordinator kecamatan maupun koordinator cabang. Mohon maaf, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga 2 peserta sekarang ini menjadi pemicu untuk lebih banyaknya lagi di periode-periode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kami ucapkan kepada Ustaz Turmuzi selaku perwakilan dari Koordinator Cabang Nusa Tenggara Barat. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan masuk ke acara berikutnya. Acara berikutnya yakni penyerahan ijazah dan hadiah terbaik
Penyerahan ijazah ini akan diserahkan langsung oleh Kepala Lembaga TPQ Zilalul Quran kepada Ustaz Haji Idham beserta Sekretaris. Kami persilakan untuk mengambil tempat di atas panggung acara. Baik, acara akan kita mulaikan. Kepada para khotimat yang kami panggil namanya satu persatu menjemput kedua orang tua bersama-sama naik ke atas panggung acara. Khotimat pertama, kami panggil Ananda Asia Qofia Nazira Numi binti Muhammad Banu Rusman. Silakan kepada Ananda Numi untuk menjemput kedua orang tuanya bersama-sama naik ke atas panggung acara. Untuk kita ketahui bersama, Ananda Numi menyelesaikan pendidikan Al-Quran metode Qiraati pada usianya yang ke-4 tahun 3 bulan 10 hari dengan lama pendidikan 5 bulan 8 hari. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ananda Numi. Khotimat berikutnya, kami panggil Ananda Urwa Umara binti Fathul Aziz Mahendra. Kami persilakan kepada Ananda Urwa untuk menjemput kedua orang tuanya bersama-sama naik ke atas panggung acara. Untuk kita ketahui bersama, Ananda Urwa Umara menyelesaikan pendidikan Al-Quran metode Qiraati pada usianya yang ke-4 tahun 3 bulan 20 hari dengan lama pendidikan 1 tahun 2 bulan 20 hari. Baik, kita iringi dengan tepuk tangan yang meriah untuk Ananda Urwa. Baik, silakan menghadap ke kamera. 1, 2. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Lembaga TPQ Zilalul Quran, kepada
Baik, selanjutnya mungkin bisa memberikan hadiahnya untuk para khotimat kita. Mungkin bisa disimpankan dulu Ustaz untuk pialanya agar para santri tidak berat membawanya. Baik, kita minta tolong Ustazah Lala. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kepala TPQ Zilalul Quran. Kami persilakan turun dari panggung acara. Selanjutnya, panggilan untuk seluruh Dewan Guru, Ustadz, Ustadzah TPQ Zilalul Quran. Kami persilakan mengambil tempat di atas panggung acara. Sekali lagi, panggilan kepada seluruh Dewan Guru, Ustadz, Ustadzah TPQ Zilalul Quran. Kami persilakan untuk mengambil tempat di atas panggung acara. Mohon dipercepat langkahnya para Dewan Guru TPQ Zilalul Quran. Kami persilakan mengambil tempat di atas panggung acara. Untuk sesi foto bersama, silakan mengikuti arahan fotografer. Lima jilid, gaya 5 jilid. Baik, menghadap kamera, 1, 2, 3. Baik, kepada seluruh Dewan Guru beserta khotimat, kami persilakan untuk duduk berlutut di atas panggung acara. Baik, hadirin yang berbahagia, kita akan masuk ke acara berikutnya. Selanjutnya acara doa dan penutup. Dimohon agar Bapak Ibu Guru serta khotimat agar tetap berada di atas panggung. Pembacaan doa ini akan dipimpin langsung oleh Ustaz Haris Sudirman. Kepada Ustaz Haris Sudirman, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا زدنا علما زدنا فهما زدنا نورا زدنا تقى زدنا ورعا زدنا محبة زدنا لك خشوعا زدنا خيرات الدنيا والآخرة زدنا تشريفا وتكريما ومحابة وبرا زدنا خيرات الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا صلاتنا صيامنا ركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في هذا اليوم وفي سائر الأيام أفضل ما تعطي به عبادك الصالحين بمجرد فضلك العظيم وبشفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله البر الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Jazakallah khair kami ucapkan kepada Ustaz Haris Sudirman yang telah berkenan untuk memimpin doa pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita akan memasuki acara musafahah santri kepada guru, kepada seluruh dewan guru beserta khotimat kami persilakan untuk berdiri. Baik, kami persilakan kepada Ananda Numa untuk memulai musafahah terlebih dahulu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekali lagi mungkin bisa dilihat wajah-wajah Dewan Guru dari TPQ Zilalul Quran yang mengajarkan para santri mulai dari alif, ba, ta hingga rampung seluruh huruf hijaiyah diajarkan. Kemudian ayat demi ayat Al-Quran sampai menghafal satu surah di dalam Al-Quran. Baik, selanjutnya kepada seluruh Dewan Guru kami persilahkan untuk ke tengah panggung acara. Baris 2 seperti tadi Ustaz-Ustazah untuk mengambil sesi foto bersama. Yang barisan depan duduk berlutut. Baik, selanjutnya fotografer dipersilakan untuk mengabadikan momen.
Baik, menghadap ke kamera. 1, 2, 3. Baik, 5 jilid. Baik, menghadap ke kamera. 1, 2, 3. Baik, kepada seluruh Dewan Guru, hadirin yang berbahagia, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah. Acara demi acara sudah kita lewati bersama. Saya mohon maaf apabila ada salah dan khilafan. Saya Sekarsari Bintang Soleha selaku MC pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.